Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan Kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin Engkau melayang-layang. Angin Kau jadikan suruhan, dan api menyala Kau jadikan pelangi.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka kebingungan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita.
Dengan demikian kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya, haleluya. Tuhan bersertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 3, A 15-16, 21 sampai dengan 22. Pada waktu itu, orang banyak sedang menanti-nanti, penuh harapan, serta bertanya-tanya dalam hati, kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa para pelaku dalam kisah ini tadi? Dan yang kedua, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Dan yang ketiga, peristiwanya terjadi di mana? Peristiwanya. Akan kita lihat dan kita renungkan satu persatu. Mulai dari yang pertama. Para pelakunya yakni ada Yohanes Pembaptis, kemudian ada orang banyak. Di antara orang banyak itu yakni ada Yesus. Minimal kita ingat ada Yohanes dan ada Yesus ini. Kemudian kata kuncinya, Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa dia itu bukan Mesias. Saya bukan Mesias. Kemudian Yohanes mengatakan ada orang yang lebih berkuasa padaku, dari saya. Kemudian yang terakhir tentang baptisan Yesus. Baptisan Yesus. Injil hari ini peristiwanya terjadi di Sungai Yordan. Peristiwanya terjadi di Sungai Yordan. Supaya semakin gamblang, ada gambaran, saya masih punya pertanyaan. Coba ditebak pertanyaan saya itu apa? Ada yang bisa menebak seringkali
antara suami istri, ibu anak, atau ya tugas di atas menebak seringkali. Coba ditebak dalam hati. Daniel tahu pertanyaan saya. Yang tugas lektor dengan Mazmur tahu pertanyaan saya. Mbak Dipa itu tahu pertanyaan saya kamu. Ini ada 2 ayu, 1 besar, 1 kecil. Coba yang satu menebak jawabannya, satu pertanyaannya. Yang ayu kecil bagiannya yang jawabannya. Tahu jawaban saya nanti kira-kira? Tidak begitu kelihatan yang ayu besar. Coba ada pertanyaan enggak? Saya punya pertanyaan, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Apa jawabannya? Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir. Yang terakhir menghubungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Penghubung perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentang siapa Yohanes Pembaptis sudah kita renungkan dalam masa Advent. Dalam liturgi harian berhari-hari. Bahkan kemarin sebelum hari ini, hari terakhir sebelum pesta Yohanes Pembaptis itu juga tokoh Yohanes yang ditampilkan, misa harian. Dalam minggu Advent, dalam minggu kedua dan ketiga, tokoh yang kita renungkan adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Apa yang kita renungkan? Ternyata banyak orang yang terpesona dengan tokoh Yohanes sebagai seorang guru. Ada murid yang bertanya, kami harus berbuat apa? Sebagai tanda pertobatan, kami harus berbuat apa? Itu pertanyaan dari para pengikut, dari orang-orang. Apa jawaban Yohanes Pembaptis? Kamu yang punya makanan bagilah kepada orang yang tidak punya. Itu tanda pertobatan, rela berbagi dengan orang yang berkekurangan. Kemudian kepada yang lain lagi, ia mengatakan, kamu yang punya 2 baju, coba berikannya 1 kepada orang lain. Pada orang lain. Coba sekali waktu kalau kita beri baju atau pakaian yang urutannya baik nomor 2. Kalau punya baju, pakaian banyak toh. Coba sekali waktu memberi yang nomor 2. Saya mau menjadi pengepulnya. Saya jadikan jimat nanti kalau ini semua memberi, tapi yang nomor 2 lah ya. Saya bawa ke lepu nanti. Beri pakaian kepada yang tidak punya. Kemudian datanglah pemungut cukai dan juga para pejabat pemerintah, mungkin juga semacam pegawai, semacam itu. Ternyata apa yang dikatakan Yohanes bukan harus beramal 10%, enggak. Ternyata apa? Jangan memeras, jangan menagih sesuai melebihi ketentuan. Itu jawaban Yohanes kepada orang yang bertanya tentang tanda pertobatan. Cukupkanlah dengan gajimu. Jawabannya kepada orang banyak yang bertanya apa yang harus kami berbuat. Yohanes orangnya nyentrik, mungkin aneh di mata kita. Dilihat dari cara pakaiannya dan juga apa yang dimakan. Pakaiannya itu dari kulit unta yang kasar, makanannya dari belalang dan madu hutan. Itu harus digambaran tentang tokoh Yohanes Pembaptis. Dari gambaran demi gambaran inilah maka orang punya anggapan bahwa Yohanes adalah Mesias yang dinanti, yang ditunggu. Apa jawabannya? Bukan, saya bukan Mesias. Seandainya Yohanes mengaku diri bahwa dia itu Mesias, pasti banyak orang yang percaya. Mengapa? Karena pada waktu itu Yohanes sudah punya murid yang cukup banyak. Punya semacam perguruan atau pondok. Itu gambaran tentang siapa pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis. Ya, sebagai contoh, Yohanes pengarang Injil itu dulunya adalah murid dari Yohanes Pembaptis dan juga Andreas. Apa kata sang guru kepada para muridnya? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada waktu Yesus lewat,
Dari peristiwa itulah murid-muridnya sebagian menjadi murid Yesus, sebagian lagi menjadi kelompok 12 rasul. Apa kata Yohanes? Bahwa saya bukan Mesias. Saya membaptis itu hanya dengan air sebagai tanda pertobatan. Sedangkan Mesias tentu dia yang dimaksud itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Tentu yang dimaksud adalah Yesus. Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tidak pantas. Di hadapannya aku ini adalah hanya seorang hamba. Mungkin jembel 17 atau apa itu. Itu kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis berhadapan dengan Yesus. Dari pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Pada waktu orang banyak dibaptis di Sungai Yordan, ternyata Yesus juga hadir di tengah-tengah mereka. Tentu orang banyak tidak tahu bahwa itu adalah Mesias yang hadir. Dan Yesus minta supaya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jawabannya dalam bahasa kata tidak. Justru yang membaptis sebenarnya kamu, bukan saya. Bukan saya, tapi Yesus tetap minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi pada waktu dibaptis? Ternyata langit terbuka. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati dan terdengar suara dari langit, dari surga, inilah anakku yang terkasih, aku berkenan kepadanya. Dalam bahasa tertentu, tempat lain hubungan dengan penampakan semacam ini, dengarkanlah dia. Artinya apa? Bahwa yang diminta Allah pada pesta pembaptisan Yesus ini, kita hanya diminta mendengarkan dia, atau mendengarkan Yesus. Tidak ada Yesus yang lain. Dengarkanlah dia. Itu kata Allah Bapa berkaitan dengan suara tadi. Tentu suara itu yakni menunjuk kepada Yesus. Dengan kata lain, dengan Yesus dibaptis, artinya bahwa Yohanes itu mendukung gerakan Yohanes Pembaptis. Gerakannya apa? Gerakan pertobatan. Gerakan pertobatan. Banyak orang yang datang supaya bertobat lewat jalan dibaptis di Sungai Yordan. Tentu gerakan ini didukung oleh Yesus. Ini dengan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pertanyaannya, pesan apa yang bisa kita renungkan? Yang bisa kita bawa pulang untuk bekal selama 1 minggu. Kapan Natal itu dimulai? Dan kapan Natal itu berakhir? Tentu mulainya jelas. Tanggal 25 Desember, kita orang Katolik. Persoalannya kapan itu berakhir? Natal berakhir yakni hari ini. Pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itulah artinya Natal berakhir. Natal ditutup sekaligus, hari ini kita memasuki minggu biasa. Sekaligus hari ini memasuki minggu biasa. Dengan kata lain, di satu sisi dengan pesta Yesus dibaptis, berarti Natal itu berakhir, ditutup, sekaligus sisi yang lain kita memasuki minggu biasa. Mulai besok, itu juga hari Minggu depan itu, kasulanya Romo itu bukan lagi krem atau putih, tapi berwarna hijau. Sebagai tanda kita memasuki minggu biasa. Ini penting untuk kita semua. Artinya apa? Dalam minggu biasa ini, mulai hari ini juga, besok, menutup hari raya Natal ini, kita diminta untuk bersukacita dengan baptisan Yesus. Kita diminta untuk bersukacita, supaya pesan ini semakin gamblang. Saya masih punya cerita pendek. Cerita ini berasal dari negara yang cukup jauh, dari Cina. Dari Cina, cerita ini. Cerita kuno. Tujuannya apa?
tujuannya itu yakni supaya kita itu sehat dan bersukacita, bergembira, berbahagia, mungkin puas, senang. Tujuannya dari cerita ini. Judulnya saya tidak punya, tapi tujuannya sangat jelas supaya kita itu senang. Kalau kita mau senang atau gembira, bahagia 1 jam, tidurlah. Coba nanti pulang jam-jam 1, jam 2, itu tidur 1 jam. Mungkin ada di antara tidak pernah tidur itu. Pasti nanti akan bahagia, akan senang coba. Kalau mau senang 1 jam, tidurlah. Itu menurut cerita kuno dari Cina, mungkin hanya semacam humor pada waktu itu. Kalau ingin senang, bersukacita, tidurlah tapi 1 jam. 1 jam. Kalau ingin senang, sukacita, gembira, 1 hari, mancinglah. Ini dalam bahasa kita ya rekreasi, mancing. Coba kalau kita mau rekreasi itulah mulai pagi bangun, pagi anak kecil sudah yang melibatkan satu rumah tuh, yang senang itu. Ibunya, bapaknya, kakaknya membantu menyiapkan segala sesuatu. Mau renang nanti sore, pagi sudah siap-siap, mungkin supaya tidak payah juga tidur dulu 1 jam. Nanti senangnya bertahan 1 hari ternyata. Renanglah. Mungkin rekreasi dalam bahasa kita itu, yang dalam bahasa sana itu mancinglah untuk 1 hari. Kalau mau senang, bahagia 1 minggu, itu kata pepatah kuno itu menikahlah. Suruh menikah 1 minggu, mungkin bisa bertahan 1 bulan. Mungkin di antara kita, saya itu sudah 1 tahun Romo, 10 tahun, 30 tahun ternyata juga bahagia terus, sukacita terus. Itu karena ada Yesus, ada Roh Kudus, ini penting. Tapi pepatah mengatakan 1 minggu. 1 minggu, mungkin juga benar juga. Kalau kita bertahan, Bapak bertahan, nampaknya Roh Kudus, Yesus yang hadir. Mengapa? Karena ada kasus tertentu. Orang menikah belum ada 1 minggu, mungkin ada yang bubar. Bahkan hanya 1 malam itu ada. Setelah diberkati di gereja, terus besok paginya atau masih malam nampaknya, karena orang tuanya yang laki-laki itu pulang ke kotanya, anaknya laki-laki ikut pulang ternyata, ikut pulang. Setelah pulang kok tidak kembali-kembali, ditunggu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kok gak mulih-mulih. Berarti pepatah ini benar berarti. Itu kalau mau senang 1 minggu, menikahlah. Kalau mau senang 1 tahun, 1 tahun itu apa? Menunggu nasib baik, rezeki nomplok. Tunggulah nasib baik, nanti akan bertahan 1 tahun, 1 tahun. Kalau untuk selama-lamanya, ternyata masih ada, supaya kita senang, bahagia, gembira sama-sama, yakni kita harus berbuat baik kepada orang lain, mau menolong orang lain. Yang mau saya katakan, dengan kita menolong orang lain, sebenarnya kita menolong diri sendiri. Berarti kalau Bapak Ibu sebenarnya mau menolong diri sendiri dengan cara yakni harus menolong orang lain. Ini penting supaya kita mengalami bahagia, kegembiraan dan sukacita. Kita harus punya hati, punya perhatian terhadap orang lain, lebih-lebih yang menderita. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.